irigasi dari tadi bendungan. Kondisi irigasinya masih seperti ini, putus, nggak ada airnya. Ini irigasi loh, irigasi tapi tidak ada airnya, tanah kering. Nah, makanya air tadi dari bendungan itu nggak bisa mengalir ke daerah persawahan. Anggota Komisi 2 DPRD Kaltim dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, Sutomo Jabir ST, menemukan banyak proyek infrastruktur di daerah Biatan Kabupaten Berau yang dinilai buang-buang anggaran lantaran proyek dibangun tersebut setiap tahun dianggarkan pemerintah, namun sama sekali tidak memberikan azas manfaat bagi kehidupan masyarakat. Ini adalah irigasi tapi tidak ada airnya untuk aliri persawahan di Biatan. Jadi kita melihat irigasi untuk persawahan di Kecamatan Biatan, Kabupaten Berau, bersama dengan Bapak Dewan Sutomo Jabir. Ini adalah perjalanan Sejumlah proyek tersebut justru dianggap adalah proyek akal-akalan dan sengaja ditutup-tutupi oknum pejabat tertentu. Persiapan sawah semua ini dibawa sana ini. Oh, irigasi tahun berapa dibangun ini? Nggak tahu lah. Ini irigasi. Ini irigasi nah. Kering. Bagaimana memang bisa Bagaimana bisa bermanfaat kalau kayak begini irigasinya? Ini sudah hancur kayaknya. Hancur. Atau berapa panjang ini yang tidak fungsi kayak begini ya? Ya, yang tadi berfungsi dekat aja dari situ di tempat. Yang ada pintu air. Saudara, ditemui di kantornya di Jalan Kadri Oneng, Kota Samarinda, kita akan menyimak kekecewaan Sutomo Jabir, anggota Komisi 2 DPRD Kalimantan Timur yang baru saja berkunjung ke Biatan Kabupaten Berau untuk meninjau proyek irigasi yang diresahkan oleh masyarakat petani di daerah itu. Kunjungan dilakukan dalam rangka reses karena diminta masyarakat agar wakil rakyat ini memperjuangkan aspirasi warga yang merasa dirugikan. Pak, kita mau sedikit berbicara tentang masalah bendungan Biatan yang kayaknya tidak ada asas manfaatnya sementara setiap tahun dianggarkan ya. Itu gimana penjelasannya? Ya, jadi saya itu sebenarnya kaget juga ketika melakukan reses di Biatan sana, mendapat laporan dari masyarakat bahwa di sana itu kan ada lahan pertanian. Saya berbicara dengan kepala kampung Biatan juga pada saat itu, mereka menyayangkan karena seolah-olah pemerintah provinsi ini buang-buang duit saja. Tahun lalu apa 2 tahun lalu itu ada lagi irigasi yang dibangun. Setelah saya ke sana melihat betul-betul ada irigasi yang baru saja dibangun, tapi irigasinya ada di atas ini, tetap airnya tidak lewat irigasi itu, malah tetap lewat sungai alam itu. Artinya apa? Kita buang-buang duit di sini. Akhirnya saya menelusuri seberapa banyak sih pembangunan yang selalu kita lakukan di sana. Sutomo pun kaget bukan kepalang, sebab laporan masyarakat yang dia respon di lapangan benar-benar terdapat lagi proyek lanjutan irigasi yang baru saja dibangun, padahal keresahan warga atas proyek yang sama sebelumnya belum terobati. Saya dengar informasi bahwa di sana itu memang potensi pertanian kita lahannya itu yang tidak boleh ditanami lagi sawit dan sebagainya, itu kan sekitar 1.800 hektar. Sayangnya kita sudah membuang banyak uang di situ, uang provinsi. Kenapa saya bilang begitu? Karena sudah ada bendungan, sudah dibangun bendungan demikian bagus, dan bendungan ini tidak pernah kekurangan air, meluap airnya tiap tahun, tinggal kita atur saja. Saya tinjau bendungannya, kemudian dari bendungan itu ada saluran irigasi yang dibangun, cuma sayangnya saluran irigasi ini tidak jelas kemana arahnya, sementara ada sawah kekeringan. Jadi ironisnya begini, air meluap tetapi ada sawah yang kekeringan, sehingga sama saja ketika bendungan ini belum ada dengan keadaan sekarang, tetap saja panennya cuma sekali setahun, setelah itu kekeringan padahal air meluap. Akhirnya saya telusuri. Masyarakat menganggap proyek irigasi itu
adalah merupakan proyek penghambur-hamburan anggaran yang tak bermanfaat bagi mereka. Proyek irigasi ini dinilai proyek akal-akalan, sebab di Biatan terdapat bendungan yang debit airnya meluap, tetapi irigasi yang dibangun untuk menuju ke persawahan tidak berfungsi dan terbengkalaikan. Yang saya sangat sayangkan karena alur irigasi yang ada di sana itu ternyata memang tidak jelas peruntukannya. Kita tidak tahu ini saluran dibuat saluran pembuang apa saluran pembawah, sehingga pada saat sudah sampai di, kalau saluran pembawah ini kan mestinya lebih tinggi posisinya, sudah sampai di areal sudah sampai di areal pertanian, tidak bisa dibagi airnya karena posisinya di bawah, tidak bisa terbagi airnya, sehingga saya sangat menyayangkan sekitar 10-20 kilo saluran irigasi yang sudah kita bangun, bendungan begitu megah, tetapi tidak mampu dimanfaatkan untuk meningkatkan pertanian yang ada di sana. Bahkan yang lebih menyedihkan lagi, ada beberapa kilo arah saluran irigasi itu yang sudah dibangun beberapa tahun terakhir ini, tetapi itu justru ke hutan-hutan yang tidak jelas arahnya. Sekarang sudah menjadi hutan, sudah mulai hancur dan tidak pernah dimanfaatkan. Luas lahan persawahan yang menanti aliran air mencapai 1.800 hektar. Sayang, irigasi tak bermanfaat itu dibangun sepanjang kurang lebih 20 km, namun miris karena arah irigasi itu bukan mengarah ke areal persawahan, tetapi dibuat ke jalur hutan yang tidak digarap sebagai lahan pertanian. Inilah yang membuat kita sedih. Karena kenapa? Kaltim ini bukan karena tidak ada duit untuk membangun infrastruktur pertanian, bukan karena tidak ada lahan pertanian, bukan karena tidak ada sumber daya air yang bisa dikelola. Semuanya ada dan semuanya sudah dianggarkan, cuma memang tidak dilakukan perencanaan sesuai dengan manfaatnya. Sehingga kalau orang katakan bahwa kita buang-buang duit, ya memang kelihatan bahwa kita ini banyak membangun tetapi tidak sesuai dengan sasaran yang kita inginkan, akhirnya terkesan buang-buang duit saja. Kalau tidak percaya, silakan ke sana saja lihat. Banyak yang dibangun tapi sama sekali tidak ada manfaatnya dan sudah jadi hutan. Itulah yang kita sesalkan. Sekretaris Fraksi PKB DPRD Kaltim ini sedih dan kecewa. Dia menganggap pemerintah Provinsi Kalimantan Timur tidak memiliki perencanaan jelas dalam membangun proyek infrastruktur. Di samping itu, Kalimantan Timur ini punya APBD 2021 sebesar 11 triliun rupiah lebih. Lahan pertanian luas, tetapi penggunaan anggaran dan pemanfaatannya tidak terarah dan merugikan masyarakat. Saya ke depan bermaksud mendorong, karena ini kan masalah pembangunan infrastruktur kan Komisi 3. Saya ingin mendorong ke teman-teman di Komisi 3 kalau bisa bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Komisi 3, Dinas Pertanian, sama-sama tinjau ke sana. Bangunan ini sudah banyak ratusan miliar, mau diapakan yang ada sekarang? Kalau mau dibenahi, ayo dibenahi sekalian, tinggal di mana titik putusnya itu dilanjutkan, kemudian supaya bisa terbagi airnya ke sawah-sawah itu. Kalau mau diterbengkalaikan kan sayang ini. Sudah berapa banyak duit yang habis di sana. Dan kalau tidak ditindaklanjuti, itu malah jadi tidak bermanfaat. Artinya tidak ada manfaatnya sama sekali, sementara kita sudah buang duit bermiliar-miliar di situ kan. Ketua DPC PKB Kabupaten Berau ini akan mendorong teman-temannya di Komisi 3 yang membidangi infrastruktur agar mengajak Dinas PU dan Dinas Pertanian Provinsi Kalimantan Timur turun ke lapangan melihat kondisi proyek infrastruktur yang telah dibangun. DPRD harus mengambil sikap. Anggaran yang dikeluarkan harus tepat sasaran dan memiliki azas manfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Dari Samarinda, BKTV, Hardin dan M. Sakir melaporkan.